Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufis Sakiatul A'la dengan NIM 24031071. Permisi, Mbak. Oh iya, Ibu Sri ya? Halo Bu, tutup Bu. Iya. Nah, selamat pagi Ibu. Pagi, Mbak. Perkenalkan Bu, saya Nafis Kacilala dari Universitas Muhammad Serabi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang pentingnya nutrisi dalam hipertensi. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir di acara ini ya Bu. Mbak. Nah Bu, sebelumnya saya mau tanya ini Bu, Ibu tadi kan harus dicek ya Bu tekanan darah sama gula yang tadi. Tekanan darah ini berapa ya? 180, Mbak. Nah, menurut Ibu tekanan darah segitu itu termasuk tinggi ya? Tinggi nggak ya Bu? Setahu saya tinggi sih, Mbak. Nah, setahu Ibu, normal tekanan darah berapa ya? 100. Nah, kalau tepat ya Bu, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi dan nutrisi hipertensi. Sebelum itu, saya mau menceritakan dulu nih Bu. Di Indonesia Bu, penderita hipertensi itu mencapai 30,8% Bu pada tahun 2023. Dan di Jawa Tengah sendiri mencapai 37,7% di Kabupaten Tegal, khususnya di Rumah Sakit Umum daerah Susilo. Pasien penderita hipertensi sebanyak 1.882 Bu. Banyak dari mereka yang belum mengetahui pola makan yang baik Bu. Padahal pola makan yang baik itu salah satu faktor penyebab hipertensi Bu. Nah di sini kita akan belajar bareng Bu bagaimana cara mengatur pola makan yang baik. Iya, Mbak. Nah jadi Ibu tahu nggak tentang hipertensi itu apa? Hipertensi itu darahnya tinggi ya. Oh iya, betul ya Bu. Saya akan menjelaskan lebih detail ya Bu. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi dengan kondisi ketika tekanan darah mencapai lebih dari 140/90 mm hemoglobin pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit Bu. Dan pengukuran ini pada kondisi waktu tenang atau waktu istirahat ya Bu. Peran nutrisi dalam hipertensi apakah penting? Penting ya Bu, nutrisi dalam hipertensi. Konsumsi makanan tinggi natrium atau garam, lemak jenuh serta gula berlebih terbukti dapat meningkatkan tekanan darah Bu. Nutrisi yang tepat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, sehingga mengurangi beban kerja jantung dan tekanan pada dinding pembuluh darah. Lanjut ya Bu. Kenapa ya kita harus kasih garam? Natrium memang penting Bu untuk tubuh, untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Natrium sendiri itu terdapat di dalam garam, MSG, kecap, dan juga gula. Tapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan volume darah meningkat, jantung bekerja lebih keras, dan tekanan darah menjadi naik ya Bu. Jadi berapa banyak sih Bu garam yang aman untuk kita konsumsi? Anjuran WHO dalam kondisi normal tekanan darah itu maksimal 6 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Dan untuk ibu penderita hipertensi sebaiknya tidak mengonsumsi garam atau maksimal 1 sendok teh ya Bu. Makanan tinggi garam yang harus dihindari apa saja ya? Yang pertama ada kerupuk, keripik, ikan asin, dendeng, sarden kaleng, tempe asin, telur asin, asinan, dan tahu cok. Nah di sini kira-kira ibu sukanya yang mana ya? Saya sangat suka ikan asin, Mbak. Waduh, berarti nanti setelah penyuluhan ini harus dikurangi ya Bu. Iya, Mbak. Saya baru tahu saat ini. Nah, jadi bagaimana ya cara mengonsumsi garam? Pertama kurangi makanan asin ya Bu. Tadi apa ibu sukanya? Ikan asin ya. Nah, tapi kayaknya ibu tidak langsung bisa mengurangi ya Bu. Jadi di sini kita ajarkan dengan cara bertahap saja Bu. Dari setiap hari menjadi 2 kali dalam seminggu, nanti bertahap lagi menjadi 1 kali dalam seminggu ya Bu. Yang kedua ada ganti cemilan
asin dengan yang lebih sehat, misalnya buah-buahan, pisang rebus, kacang tanah rebus tanpa garam. Paham ya Bu? Paham. Yang ketiga, masak sendiri Bu menggunakan rempah alami. Jadi, oh iya Bu, ini Ibu yang masak anaknya ya Bu? Iya Mbak, saya sudah tidak masak lagi, sekarang saya masak. Nanti Ibu bilang ke anaknya ya Bu, tadi MSG ke bawang putih, jahe, kunyit, dan jeruk nipis pokoknya rempah-rempahan ya Bu, kurangi MSG-nya dan garam dapurnya ya Bu. Yes. Tadi takarannya berapa ya Bu? Garam dapur maksimal Tidak lebih dari 6 gram. sendok teh. Jadi 100 ml. Iya betul ya Bu. Nanti Ibu mendengarkan. Yang keempat ada pilih menunya direbus atau dikukus. Hindari makanannya digoreng dengan garam ya Bu. Ganti dengan makanannya direbus atau dikukus saja. Misalnya pepes tahu, sup bayam, tumis buncis tanpa garam ya Bu. Lagi-lagi tanpa garam ya Bu. Ganti dengan apa tadi? Dengan rempah-rempah. Oh iya Bu. Pakai lanjut ya Bu. Yang kelima berupa keluarga. Minta dukungannya Bu ke anaknya atau ke cucunya agar tidak menyajikan makanan asin di rumah ya Bu. Iya. Dan ikut membantu menyediakan makanan sehat ya Bu. Nah yang terakhir nih Bu, terakhir saja. Ada contoh makanan sehat Bu untuk penderita hipertensi. Nih Bu, misalkan sarapan Bu menggunakan nasi putih plus tumis bayam. Tumis bayamnya itu menggunakan bumbu putih ya Bu. Jangan pakai MSG. Ditambah telur rebus plus teh tawar. Ada makan siangnya nasi putih ditambah pepes tahu plus tumis buncis plus air putih. Makan malamnya bubur ayam rumahan tanpa penyedap ya Bu, plus tumis sawi plus air putih hangat. Saya ingatkan kembali ya Bu, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, daun salam, dan jeruk nipis. Hindari kerupuk, ikan asin, mie instan, dan bumbu saja ya Bu. Iya Mbak. Nah Bu, apakah yang ditanyakan Bu? Ada Mbak. Apa ya? Bagaimana Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ada Mbak. Saya ingin tanya, ada nggak sih Mbak buah yang harus dihindari pada penderita hipertensi seperti saya? Ada Bu, ada buah-buahan yang harus dihindari untuk penderita hipertensi. Yang pertama ada buah kalengan. Contohnya apa saja sih? Ada nanas kalengan, peach kalengan. Itu kenapa harus dihindari? Karena mengandung gula dan natrium yang tinggi Bu. Yang kedua ada jeruk beli Bu. Nah yang ketiga ada buah kering manis. Contohnya kismis manis, aprikot kering manis. Karena di dalam buah kering manis tersebut mengandung gulanya sangat tinggi Bu, bisa meningkatkan tekanan darah. Oh gitu ya Mbak. Saya mau tanya lagi boleh Mbak? Boleh banget Bu. Nah, kan tadi saya sudah tanya yang mengenai buah-buahan. Sekarang saya mau tanya yang mengenai sayuran. Apakah juga ada sayuran yang harus dihindari untuk penderita hipertensi? Ada Bu, yang pertama sayuran kaleng Bu. Sayuran kaleng itu contohnya jagung kaleng, buncis kaleng. Itu karena mengandung natrium yang tinggi Bu. Nah yang kedua ada asinan atau sayuran yang diasinkan Bu. Contohnya asinan sawi, acar, kimchi yang berlebihan. Asinan tersebut sangat tinggi garam ya Bu, memicu naiknya tekanan darah. Dan yang ketiga ada bayam. Bayam yang dikonsumsi terlalu berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah Bu dan bermasalah juga buat ginjal. Memang Bu, sebenarnya bayam sih bagus Bu, tapi jangan dikonsumsi berlebihan ya Bu. Nah, yang terakhir ada sayuran goreng, contohnya bakwan goreng, tumis sayur dengan banyak minyak ya Bu. Ada lagi Bu yang mau tanyakan? Sudah cukup Mbak? Nah sekarang saya yang tanya ya Bu. Nah Bu Sri bisa mainkan kembali Bu pengertian hipertensi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di tubuh melebihi 140 per 90 Mbak. Oh iya betul ya Bu. Nah sekarang pertanyaannya coba ya Bu, Ibu Sri bisa jelaskan kembali peran nutrisi dalam hipertensi? Yang saya ketahui dari pemaparan tadi, peran nutrisi hipertensi adalah untuk menjaga keseimbangan cairan. Nah bagus ya Bu. Sekarang pertanyaannya ketiga Bu,
Nah, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan Bu, apa saja contoh makanan tinggi garam yang perlu kita batasi ya Bu? Tidak itu juga nggak apa-apa Bu. Yang pertama itu ikan asin garam. Itu makanan kesukaan saya. Yang kedua ada kerupuk, dan yang ketiga ada telur asin. Oh iya, baik betul ya Bu. Pertanyaan selanjutnya. Dan sekarang Ibu Sri bisa menyebutkan kembali bagaimana cara mengurangi garam. Tidak saja Bu, juga nggak apa-apa. Yang pertama yaitu menghindari makanan yang asin dengan cara pertama. Betul. Nah, yang kedua makanan yang dikukus atau direbus, dan yang ketiga masak sendiri. Iya. Bu Sri, silahkan sebutkan kembali menu makanan sehat untuk penderita hipertensi. Yang pertama ada untuk sarapan itu makannya nasi, tumis buncis, tapi jangan pakai garam. Ya. Minumnya teh tawar. Iya. Nah, makan siang ada nasi putih, terus tumis sawi, minumnya air putih. Iya. Dan makan malam ada bubur buatan sendiri tanpa ada MSG atau Ya, betul. sama air putih. Ya, betul. Betul sekali ya Bu. Berarti Ibu sekarang sudah memahami apa yang saya sampaikan. Ini Bu, saya oleh Bu. Nanti Ibu bisa baca-baca kembali dan sampaikan juga Bu ke anak-anak supaya anak-anak bisa mendukung